Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai uji autokorelasi. Nah, untuk materinya bisa kalian buka di pertemuan ke-9, di modul pertemuan ke-9. Pengertian dari uji autokorelasi yaitu bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antara pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T-1 atau pada periode sebelumnya. Nah, jadi untuk uji autokorelasi ini adalah khusus untuk data time series, yaitu yang menggunakan data lebih dari 1 tahun. Misalnya penelitian kalian itu periodenya dari tahun 2015 sampai 2020, nah itu wajib diuji autokorelasi. Nah, nanti kita akan menghitung nilai residu ya, nilai residu dari masing-masing periode atau dari tahun ke tahunnya. Nah, untuk ukurannya nanti kita akan merujuk pada tabel Durbin-Watson ya. Untuk uji Durbin-Watson, kemudian tabelnya itu bisa kalian cari baik di Google ya atau di buku-buku statistik. Nah, di sini ada kriteria untuk hasil ujinya. Nah, di sini ada kriterianya tidak ada autokorelasi positif ya. Nah, ini berada posisinya dari 0, kemudian di antara 0 sampai dengan DL, yaitu DL itu Durbin Lower ya. Kemudian tidak ada autokorelasi positif atau tanpa kesimpulan, yaitu DL berada pada nilainya berada di antara DL dengan DU. Kemudian tidak ada autokorelasi negatif, yaitu berada di antara 4 min DL, kemudian 4 ya, jadi berada di antara 4 min DL dan 4. Kemudian tidak ada autokorelasi negatif atau tanpa kesimpulan berada di antara 4 min DU sampai dengan 4 min DL. Kemudian tidak ada autokorelasi positif atau negatif, yaitu tidak ditolak, yaitu berada di antara DU dengan 4 min DU. Nah, yang kita inginkan tidak ada autokorelasi ya. Nah, nanti di sini kita sesuaikan dengan kriteria yang ada. Oke, kita bisa langsung saja. Pertama, kita akan mengerjakannya dengan Excel terlebih dahulu ya. Nah, di sini untuk angka DW ya, nanti kita kan cari di tabel Durbin-Watson. Nah, itu harus berada di antara min 2 dan plus 2, berarti tidak ada autokorelasi. Nah, untuk selanjutnya bisa langsung kita lakukan ujinya dengan menggunakan data yang sama ya. Dan langkah-langkahnya juga hampir sama dengan sebelumnya, dengan mengklik data, kemudian data analisis, kemudian pilih regression, kemudian OK. Selanjutnya masukkan data variabel Y ya. Bisa dengan judulnya, kita blok yang return saham saja. Kemudian yang variabel X, kita blok bisa dari judulnya juga, dari GCG, CSR, dan UKAP. Nah, kemudian jangan lupa di checklist label agar judulnya itu nanti kepake ya. Kemudian confidence levelnya juga checklist, yaitu 95%. Kemudian output range-nya, ini kita mau menaruh hasilnya itu di sheet yang sama ya. Jadi misalnya kalian mau naruh di sini ya, di kotak kosong. Nah, ini bisa. Kemudian residualnya di checklist. Nah, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah keluar hasil outputnya. Kita lihat ke bagian residual output ya. Nah, di sini ada predicted
predicted variabel Y, yaitu return saham, kemudian di sini ada nilai residualnya. Nah, selanjutnya kita akan buat lagi kolom di sampingnya, yaitu residual T dikurang residual T-1 atau tahun sebelumnya. Nah, kalian bisa gunakan rumus sama dengan, nah ini kalian klik yang residual tahun kedua ya, kemudian dikurang dengan residual tahun pertama. Nah, ini di enter, kemudian bisa ditarik ke bawah. Nah, untuk periode satunya biarkan kosong karena memang kan harusnya di tahun sebelumnya lagi ya, tapi karena datanya tidak ada, jadi dikosongkan saja. Kemudian sampingnya kita buat residual pangkat 2. Yaitu sama dengan residual di pangkat 2 ya, nilai residualnya. Nah, kemudian bisa ditarik ke bawah lagi. Selanjutnya kolom sebelahnya yaitu residual pada T dikurang residual T-1 dikuadratkan. Dikuadratkan ya. Nah, caranya sama dengan untuk residualnya kita kuadratkan ya dari yang kedua. Tarik ke bawah lagi. Nah, kalau sudah, ini bisa kita jumlahkan ke bawah, yaitu yang bagian residual kuadrat dan residual dikurang residual T-1 dikuadratkan. Nah, ini dijumlah pakai rumus sum. Kita blok dari atas ke bawah. Kemudian kalian bisa tarik ke samping ya. Nah, ini sudah ada hasil jumlahnya untuk sigmanya. Lanjut kita ke rumus Darwin-Watson-nya, yaitu sama dengan jumlah dari residual dikurang residual T-1 di pangkat 2 dibagi dengan jumlah residual pangkat 2 ya. Jadi nilai ini dibagi dengan nilai ini. Jadi sama dengan ini diklik, kemudian dibagi yang ini. Hasilnya udah dapat di sini 2,21 ya kalau dibulatkan. Nah, selanjutnya kita akan merujuk pada tabel Darwin-Watson. Bisa kalian cari di Google ya. Nah, di sini Ibu udah mendapatkan. Jadi yang perlu kalian lihat adalah jumlah data untuk di samping kirinya atau nilai N. Jumlah data kita itu 35 ya. Nah, untuk yang di atasnya ini adalah jumlah variabel X-nya. Untuk data kita itu variabel X-nya ada 3. Jadi kita lihat di K3. Nah, di K3 ini yang 35 itu ada di 1,2833 ya. Dan 1,6528. Nah, ini kita bisa tulis di sini. DW-nya itu kita copy. Kasta spesial ya. DL-nya di 1,2833. Kemudian DU-nya 1,6528. Nah, ini bisa kita sederhanakan komanya menjadi 3 angka di belakang koma ya. 4 angka di belakang koma.
Kemudian di sini 4 min DU kita juga perlukan ya. Jadi tulis sama dengan 4 dikurang DU, kemudian 4 dikurang DL. DL-nya di atas ya. Nah, ini sudah kita dapatkan ya nilainya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini ada rentangnya ya. Tadi kan ada kriterianya ya. Untuk rentangnya kita inginkan adalah di tengah-tengah sini ya. Jadi tidak ada autokorelasi, yaitu berada di posisi antara DU sampai dengan 4 min DU. Nah, DU-nya kita peroleh hasilnya itu 1,6528. Kemudian untuk D4 min DU-nya yaitu 2,3472. Ini ya. Nah, sedangkan DW kita itu berada di tengah-tengah ya, yaitu 2,20. Berarti ada di sini. Nah, berarti untuk hasilnya, karena dia berada di antara DU dan 4 min DU, berarti adalah tidak ada gejala autokorelasi ya. Di sini bisa ditulis kesimpulannya. Kesimpulan bahwa nilai DW berada di antara DU dan 4 min DU ya. DU itu adalah Darwin upper ya. Jadi ada Darwin upper, ada Darwin lower. Artinya tidak terdapat gejala autokorelasi. Oke. Nah, jadi ini hasil kesimpulannya, dan jika dia berada di posisi selain antara DU dengan 4 min DU, berarti dia antara terjadi autokorelasi positif atau tidak ada kesimpulan. Kemudian kalau di sebelah kanannya itu tidak ada kesimpulan dan terjadi autokorelasi negatif. Nah, ini yang harus dihindarkan ya, posisi yang berada selain di antara DU dengan 4 min DU. Oke, mungkin untuk yang Excel sampai di sini, dan selanjutnya untuk SPSS di video berikutnya.